Oke, perkenalkan nama saya Aris. Bisnis yang berkembang dengan cepat adalah bisnis yang dikembangkan oleh era digitalisasi. So, gabunglah di era digital 2021. Bro, hidup adalah pilihan. Kalau ada pilihan hidup yang luar biasa, kenapa kita harus memilih hidup yang biasa? Nah, hari ini kita harus pandai-pandai melihat sebuah peluang. Dan kali ini peluang-peluang ini banyak digemari oleh anak-anak muda milenial. Dan kita sebagai orang-orang kolonial, kita harus masuk mengikuti gaya mereka. Dan kali ini, gue pingin bro, lo juga harus mencobanya dengan lo menggunakan cara berbisnis teknologi. Saya pikir lo juga bisa berhasil dan sukses di era milenial ini. Sukses buat lo bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel i3 Millennial. Dan hari ini gue kedatangan dua tamu gue, brother gue Bang Aris dan Om Ismail. Hari ini kita mau bahas tentang bisnis milenial, kekinian di era 2021. Riz, Om, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, bro, ini kan membahas tentang bisnis milenial nih. Dan milenial itu kan bisnis yang jelas, yang simple, praktis, yang berbasis teknologi. Menurut lo nih, era milenial ini kan lo sebagai seorang trader, seorang profesional muda ya, bisnis apa sih yang sedang menarik di 2021 terutama tentang teknologi? Yang kedua adalah bagaimana cara menanggulangi pandemik ini? Lumayan lama loh kita. Kita bicara tentang generasi milenial sedikit ya. Yes. Jadi yang saya alami, termasuk saya, generasi milenial itu di mana anak muda yang mereka lebih ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat. Betul. Ya, salah satunya saya bilang dengan bisnis. Yes. Kenapa? Karena saya alami, saya bekerja dari 2009 itu saya bekerja dengan income yang tiap bulannya sama. Dan anak muda zaman sekarang, generasi milenial terutama, mereka hanya ingin dengan santai, terus income yang cepat dan bekerja yang nggak monoton. Itulah generasi milenial menurut saya pribadi. Terus bergerak di bidang bisnis sendiri, saya baru terjun itu sekitar 4 tahun yang lalu. Ya saya bilang benar, saya alami ternyata income saya dibanding saya bekerja setiap bulannya, yang dapatnya ya UMR, di atas UMR, itu jauh, mungkin 2-3 kali lipat di bidang bisnis. Nah, dengan era digital sekarang, anak-anak muda itu lebih simpel. Jangankan anak muda seperti saya, di bawah saya yang masih sekolah SMA, dia sambil online, contoh online shop ya, income dia bisa sampai puluhan juta. So saya bilang anak muda zaman sekarang lebih kreatif, lebih ingin sesuatu yang instan, tapi apa? Menggunakan digital. Anak muda. Artinya informasi cepat lah mereka Betul. mempelajari. Itu dari sisi yang lo tadi bilang. Nah, ini kan sisi milenial nih. Nah, kita bahas Om Ismail. Om, berarti Om kan melewati 2 generasi nih, antara kolonial dan baby boomers, di mana era orang masih berpikir adalah untuk sukses dan kaya kita bekerja yang rajin, yang jujur dan totalitas untuk mendapatkan income besar. Tapi masalahnya yang jadi masalah adalah untuk posisi owner tuh hanya satu di situ. Nah, Om sekarang berbisnis yang berbasis network builder nih. Kira-kira network builder yang sekarang ini bisa nggak sih beradaptasi dengan milenial? Ya. Jadi di era sekarang 2021 ini adalah eranya memang eranya milenial, eranya anak muda. Dan kami para generasi kolonial akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, memang kami harus mengikuti mereka. Kita lihat aja gayanya bro, gaya lu bro, gaya dia. Sekarang mana ada orang ke kantor yang harus pakai dasi, pakai jas. Di zaman dulu kita pakai dasi, pakai jas, keren bro. Profesional Keharusan lah ya. Dan keren. Sekarang jauh lebih Walaupun santai di ya. kantongnya nggak ada duit. Tapi di zaman sekarang, anak-anak muda sekarang kalau bisa ke kantor pakai sendal. Kalau bisa pakai kantor celana pendek ke kantor, ya, dan pakai sepatu kets dan lain sebagainya. Yang penting hasilnya dan kerja selesai. Itu gaya anak muda. Jadi mereka tidak suka diatur, mereka tidak suka dengan aturan-aturan. Mereka sukanya ya suka-suka aja. Kira-kira begitu ya. Betul banget. Yang saya tanggapin dari Om saya ini, Pak Ismail ini, saya alamin. Saya bukan tipikal orang yang mau diatur. Bahkan pernah selek tuh sama atasan. Jadi ya saya bilang tipikal anak muda yang orientasinya saya bisa mengatur. Saya punya jiwa leadership, saya atur kerjaan saya, hasilnya beres. Dan yang namanya bisnis, baik orientasinya dari pagi sampai sore, bukan.
berarti terpatahkan ya. Nah ini kan lumayan lama nih kondisi pandemik nih. Dan sekarang kan saya baca profil tentang Aris, terutama tentang trading juga lagi jadi topik ya. Betul. Tapi saya tidak bahas itu hari ini. Nah yang saya menarik ini adalah tentang One More nih profilnya Pak Ismet. Ternyata saya lihat sedikit profil One More, ini kan international business yang berbasis e-commerce, di mana saya lihat lebih banyak ke dropshipper, di mana dropshipper ini jadi ledakan di kondisi pandemik ini Pak Ismet. Karena menurut saya banyak perusahaan-perusahaan seperti Tokopedia, seperti Shopee, seperti Alibaba.com dengan kondisi pandemik yang semuanya dibatasi oleh dari sisi waktu. Sekarang orang bingung nih, gue mau buka usaha restoran dibatasi waktu. Bahkan mall sekarang wajib masuk pakai vaksin, otomatis keterbatasan dari sisi gerak. Nah, tapi saya lihat bisnisnya Pak Ismet kok peningkatannya bisa sampai 1000%, 2000%, 3000%. Kira-kira konsep apa sih yang lo lakukan dalam bisnis lo sehingga dalam 9 bulan ini pencapaian income lo luar biasa? Menurut gua salah satu penghasilan yang mendekati YouTubers, di mana sudah mendekati angka miliar. Apa sih? Mungkin ada resepnya, bro? Jadi begini, kita harus flashback ke belakang. Yes. Ada 3 bisnis yang sekarang ketiga bisnis ini sekarang lagi booming ya, dan digemari. Tidak hanya anak muda, tapi orang tua, orang dewasa, anak-anak pun sekarang. Bisnis-bisnis ini yang kita lihat coba di marketplace. Oke. Pakaian, kecantikan, kesehatan. Dan Betul. ketiga ini, bisnis ini adalah bisnis yang benar-benar menjadi trending. Ini topik ya, saat ini di YouTube ya. Sehingga pada akhirnya di sosial media kita lihat aja banyak sekali di sosial media yang jualan pakaian lah, Betul. jualan kecantikan lah, Betul. krim malam, krim siang, ingin wajah cantik dan sebagainya. Atau mungkin di rumah aja, atau mungkin sambil jalan-jalan, tapi mereka bisa main gadget, tapi mereka bisa menghasilkan. Oh iya. Nah, sehingga saya pikir bisnis seperti ini yang gue jalani ini bisa digandrungi oleh mereka. Yang kaitannya, bro, lu pingin nggak kurus? Gue punya nih produk kesehatan untuk kurus. Bro, lu mau nggak cantik? Ini gue punya nih produk kesehatan untuk orang-orang kolonial. Bu, Pak, mau nggak Bapak biar kelihatan awet muda? Biar kelihatan tampak cantik dan sebagainya. Gue ada nih bisnis ini. Atau bahkan mungkin lu mau nggak sebagai laki-laki lebih perkasa? Gue ada juga bisnis untuk bisa lebih perkasa. Paling laku di Indonesia. Nah, Oke. Jadi ini kaitannya dengan kesehatan. Sehingga dengan permintaan konsumen seperti itu dan kita menyediakan sebagai penyedia produk-produk tersebut ada dan kita gunakan dengan cara berbisnis dengan gadget, saya pikir ini sangat masuk dan hasilnya ya sungguh. Apalagi dibalut dengan kemasan bisnis yang ada kaitannya bisnis jaringan. Jadi kita walaupun di rumah tapi kita punya bisnis bisa sampai ke Eropa, bisa sampai ke Asia, bisa sampai ke Australia, Afrika dan sebagainya, Amerika. Dan ini sangat merupakan sebuah peluang yang sangat besar. Oke. Seru. Tapi Bang Berti gini ya, yang saya tangkap dari Pak Ismet ini. Oke. Secara produk yang dia dalami dalam bidang bisnis ini itu dibutuhkan semua orang, semua kalangan. Jatuhnya primer. Betul. Ya? Oke. Tapi secara bisnis, sistem bisnis yang dia jalankan itu menganut, saya bilang ini milenial, saya bilang. Makanya mungkin next saya dengan Pak Ismet ini saya pengen lebih tahu banyak tentang produk dan sistemnya. Kenapa? Karena saya bilang ini cocok banget di generasi milenial. Saya pribadi tipikal yang santai, pengen nongkrong di kafe tapi income masuk. Iya. Dan mudah-mudahan ini jadi salah satu peluang bisnis yang baru Nah, buat kita. menarik. Betul. Menurut gue ini sangat menarik antara kolaborasi antara kolonial, baby boomers dan milenial ya. Nah, gue lihat dari sisi packaging. Ini kan yang gue menarik di sini packagingnya kan semuanya kayak DVD loh. Zaman gue nih namanya VCD. Semuanya kok simple kayak gini. Sedangkan yang gue tahu nih mindset gue dulu, yang namanya produk suplemen ya, berbasis suplemen kan Semuanya diminum. diminum. Nah, ini menarik kok semuanya kayak Tipis banget ya. kalau zaman gue nih jualan DVD kita. Ya kan? Nah, ini menarik nih Pak Ismet. Kira-kira Om Ismet bisa cerita nggak? Ini produk menurut gue di Indonesia dan the first gue baru lihat ini semuanya dalam bentuk plester ya Pak Ismet ya? Patch ya, plester. Makanya dan ini milenial masuk nih menurut gue. Kenapa? Orang milenial tuh nggak mau ribet. Simple, Karena praktis. hobi mereka rata-rata traveling dan rata-rata gaya hidup. Dan ini semua produknya yang gue lihat bentuknya plester ya artinya ya. Nah,
Bro, kira-kira nih, apa sih yang menarik dari bisnis lu kok produknya simpel-simpel gini? Apa yang membuat berbeda dengan bisnis yang lain? Jadi gue cerita sedikit nih mengenai produk gue ya. Oke. Bro. Nah, Jadi produk gue ini di Eropa ini sudah boom di tahun 2014 cukup lumayan lama ya? dari Turki. Dan di mana kenapa boom? Di Eropa itu mereka tidak sembarangan untuk mengkonsumsi sesuatu dan memasukkan sesuatu ke dalam mulut mereka atau dalam tubuh mereka. Nah kebetulan produk-produk kita ini adalah produk-produk dengan menggunakan teknologi tinggi, yaitu teknologi 5.0 ya. Kalau orang-orang masih 4.0, 4.0, kita sudah 5.0. Yang dimana produk-produk kita tidak ada satupun yang masuk di mulut dan cuma hanya ditempel-tempel saja, sehingga praktis, simple dan bisa dibawa kemana-mana. Dan bungkusannya ya bungkusan milenial seperti ini. Nah, di mana produk-produk kita kalau mereka memang butuh sehat, mereka tidak perlu lagi susah-susah untuk minum pagi, siang, sore, malam. Mereka cukup hanya menempel sekali, tapi untuk 2 sampai dengan 3 hari, bro. Gitu. Untuk langsing, mereka tempel hari ini untuk 2-3 hari dan insya Allah dalam 1-2-3 hari itu ada perubahannya, bro. Minimal dari orang yang beratnya sekian ada penurunan 1 kilo, ada penurunan 2 kilo, dan ini fakta terbukti. tapi kalau untuk subproduknya itu lebih kemana? Lebih ke, kan kalau kita kan biasanya kalau urus badan pom apa kan ini diminum gitu loh. Ini apa namanya? Kalau Pak Isman bisa cerita. Jadi kita ini memang untuk di Indonesia karena ini baru, jadi dari BP POM sendiri juga memang masih ada sedikit bingung nih. Dia masuknya apakah ke suplemen? Tapi kalau ke suplemen dia nggak diminum, tidak dimakan. Masuk ke obat dia bukan obat, dia herbal. Nah, sehingga akhirnya kita punya kategori tersendiri. Ya. Nah, uniknya adalah produk kita ini dengan menggunakan konsep transdermal, cukup hanya ditempel. Trans adalah transportasi, dermal adalah dermis. Cukup hanya ditempel, dia bisa memasukin semua vitamin-vitamin yang ada di produk-produk kita, hanya masuk melewat kulit dan masuk ke pembuluh darah. Sehingga tidak ada bersentuhan dengan organ-organ tubuh kita yang ada di perut kita. Di sini kan ada ginjal, ada lambung, ada hati, yang dimana insya Allah tidak ada efek samping. Nah ini yang uniknya. Yang menarik adalah tadi dari pembahasan kita tadi, ini menarik nih. Kan banyak pemain sepak bola di Eropa ya. Gue langsung ingat pemain sepak bola jadinya. Gue lihat pemain bulu tangkis tuh rata-rata kayak ada plester di tangannya gitu ya, plester, bahkan di kaki mereka plester. Apakah itu salah satu dari bagian dari produk ini atau bagaimana? Ya, kalau salah satu sih kemungkinan bukan. Tapi konsepnya adalah itu transdermal. Karena cuma hanya ditempel. Jadi transdermal itu adalah sebuah teknologi, kemajuan teknologi yang memasukin sebuah unsur, bisa jadi obat, bisa jadi herbal atau vitamin atau multivitamin yang cukup hanya dimasukin lewat kulit dan masuk ke pembuluh darah, yaitu cuma hanya ditempel. Nah, produk-produk kita semuanya ditempel. Produk-produk kita semuanya adalah menggunakan konsep transdermal. Pingin cantik ibu-ibu yang kaum kolonial nih ya. Pingin awet muda, pingin kencang segala-galanya, baik pipi kencang, semuanya kencang, cukup dengan menggunakan kolagen. Ini hanya ditempel. Jadi kita nggak perlu suntik vitamin C, kita juga nggak perlu suntik kolagen. Kan sekarang serba suntik ya. Contoh kayak gue punya asam lambung, ketika naik gue harus disuntik. Ya kan, bahkan ya kemarin temen gue ada suntik putih biar kayak Ayu Ting Ting gitu. Nah, dia disuntik tuh di sini. Jadi ditambah vitamin C-nya dosis, tapi itu bisa efeknya ke ginjal. Kalau ini semua by plaster ya. Dan tidak ada efek satupun. Terus untuk pemakaiannya mungkin yang lain pada bingung nih. Ini ditempel asal-asalan atau emang ada titik tertentu yang harus ditempel? Oke, jadi ini pertanyaan yang cukup bagus ya dari anak milenial ini ya. Jadi penempelan untuk titik tempelnya memang sudah ditentukan. Ada beberapa titik tempel yang memang harus wajib ditempelkan, yaitu titik akupuntur atau saraf. Sehingga pada saat nanti ketika mereka menggunakan, mereka harus pelajari dan ada panduannya untuk mereka bisa menempelkan di mana untuk sebuah penyakit atau untuk mungkin sebuah terapi dan lain sebagainya. Itu ada titik tempelnya. Contoh melatonin, ini sangat bagus nih, apalagi orang-orang Jakarta tuh. Anak-anak muda yang biasanya begadang, cuma hanya tidur 2 jam, tidur 3 jam, akibat main gadget dan lain sebagainya. Kalau kita biasa suka begadang, pasti akan ada masalah hati atau liver. Ya. Makanya orang yang suka begadang pasti livernya akan bermasalah. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita diwajibkan untuk tidur sehari atau semalam itu 6 jam agar liver kita dia bekerja menghasilkan namanya hormon melatonin yang agar membuat tubuh kita
terjaga hatinya, racun dan sebagainya itu diproses di yang namanya liver. Nah, karena kita kurang tidur, biasa hormon melatonin tidak bekerja secara maksimal. Oleh sebab itu, dengan produk kita yang melatonin, kita cukup menempelkan di jidat pada saat kita tidur walaupun cuma 2 jam, tapi dia memberikan asupan tentang hormon melatonin ke dalam tubuh kita. Sehingga yang dihasilkan ketika kita kurang tidur, hati kurang menghasilkan hormon melatonin, ini bisa membantu dimasukin hormon melatonin ke dalam tubuh kita. Dan salah satunya, melatonin ini bisa meregenerasi sel dan mencegah yang namanya perkembangan sel kanker dan detoksifikasi. Ya, simpel, cukup hanya ditempel. Seru juga ya. Nah ini menarik nih. Keluarga menarik, kenapa? Karena ini the first ya untuk produk yang masuk Indonesia dengan sistem Prester ya. Kalau dulu sempat gue dengar pengobatan menggunakan infus ya. Saat ini kan infus ya, semua klinik kecantikan semua hampir 80% menggunakan infus ya. Berarti penyerapannya dengan Prester ini berapa persen masuk suplemen dalam tubuh kita? Ya, sebenarnya infus adalah salah satu produk daripada transdermal juga konsepnya. Karena intinya adalah dia memasukin sesuatu lewat kulit. Tapi media yang digunakan adalah jarum suntik. Oh ya? Ya, betul. Sehingga nggak mungkin Anda di tempat umum Anda main suntik-suntikan. Betul. Nanti dikira narkoba. Atau Anda ke mall, Anda jalan-jalan, Anda bawa-bawa botol infus. Kan lucu jadinya. Nah, kalau di sini Anda tidak perlu bawa botol infus, Anda tidak perlu bawa jarum suntik, Anda cukup hanya ditempelkan di badan Anda. Jadi ketika produknya tertempel, maka dia akan menginjek masuk ke dalam tubuh kita secara otomatis sesuai dengan kebutuhan tubuh kita apa, dia akan masuk secara otomatis. Seru ya. Berarti ini kita jualan Prester nih. Ini dari sisi bisnis produk dari e-commerce ya. Nah, gue sempat baca artikel tentang One More. One More kan ini berkembang di awal di negara Eropa ya, bahkan sekarang sudah masuk benua Amerika ya. Nah, apa sih yang membuat bisnis ini berkembang sampai ke Asia ya? Terutama kan anak-anak milenial sekarang nih, gaya hidupnya hedon nih, bro. Ya mereka udah mengenal merek Gucci, mereka sudah mendengar merek LV, branded lah. Apakah konsep dari sisi sekarang kita sisi bisnis ya? Bisnis One More ini bisa nggak? Karena anak milenial sekarang patokan mereka adalah seorang YouTubers, seorang TikTokers. Jadi patokannya mereka nggak baku kayak dulu. Kalau kita dulu zaman dulu, gue mau jadi anggota dewan deh, mau kaya, atau gue mau jadi pengusaha beras deh. Sekarang itu terpatahkan. Apakah bisnis e-commerce ini, terutama produk ini kan unik, masuk ke dunia milenial? Bukan gitu ya bro? Betul. Ya kan? Oke. Jadi gue ada punya sebuah contoh yang dimana ada anak-anak milenial yang mereka coba untuk menjalankan bisnis ini. Terutama ada beberapa produk-produk yang memang digemari anak-anak milenial. Contoh nih yang bro pegang nih, ini slim style. Ini tentang pelangsing yang cukup hanya ditempel, bisa mampu menurunkan berat badan 2, 3, sampai 4 kilo. Nah, ada seorang anak muda cewek, dia biasakan TikTok lagi ini ya. Lagi rame banget. Lagi rame ya TikTok ya. Ya daripada TikTok Anda goyang-goyang yang kayaknya gimana gitu ya, goyang gak ada hasilnya. Betul. Nah ini ada anak muda, dia masuk ke TikTok sambil dia bilang gini, "Hai guys, hey bro, gue punya produk yang bagus loh. Produk ini adalah produk langsing. Biasanya yang gue tahu produk langsing itu diminum atau diseker dan sebagainya. Dan diminum pagi, siang, sore dan malam. Tapi kali ini guys, gue punya produk Slim Cell yang dapat membantu menguruskan berat badan atau menurunkan berat badan. Cuma hanya ditempel. Nah gue hari ini gue pakai dan tadi pagi gue pakai, seharian gue nggak lapar bro, guys, gue nggak lapar. Jadi bawahnya kenyang aja. Dan pada akhirnya gue seharian hampir gue nggak makan, gue nggak lemes. Dan akhirnya dalam 1 minggu 2-3 kilo berat badannya turun bro. Nah ketika itu dia paparkan lewat TikTok atau lewat IG dan sebagainya atau apa ya, IG story. Akhirnya orang banyak bertanya, apaan tuh? Apaan bro? Dan ini akhirnya menjadi sebuah bisnis. Ya. Dan sebenarnya bisnis kami bukan bisnis yang jualan. Betul. Ya, tapi memang semua bisnis pasti ada untuk jualan. Masalah pasti. Ya kan? Tapi kita kemas bisnis jualan dengan sangat soft sekali, tapi dengan gaya milenial anak muda yang bisa dijalankan cuma hanya dengan menggunakan TikTok, IG dan sebagainya. Betul banget, berarti gini ya Pak Ismet yang saya kasih gambar. Jadi selama ini setelah 2 tahun yang lalu ya, TikTok udah mulai booming lagi dan lain sebagainya. Itu kalau kita tipikal anak milenial sekarang tuh tipikal yang followers Pak. Jadi dia
lihat satu contoh yang followersnya banyak, lihat kontennya apa, itu pasti ngikutin. Mungkin secara bisnis, saya nilai secara bisnis ini gampang banget kalau dijalani sama milenial. Kenapa? Sangat. Karena orang Indonesia rata-rata bahkan milenial tipikalnya ngikutin aja. Oh bagus tuh kayaknya, gua coba. Tapi ini bukan buat coba-coba. Kenapa? Kalau tadi saya pernah baca nih produknya, saya bilang ini sertifikatnya banyak banget Pak. Nah, Mungkin secara legalitas perusahaan dan produknya saya bilang kemungkinan ini bagus. Karena saya kan baru mau tahu nih di bidang ini. Kalau emang ini bisnis bagus, produk bagus, kemungkinan yang saya tahu produk bagus, bisnis pasti bagus. ya sudah jelas. Betul gitu ya, Pak ya? Sudah jelas pasti. Nah, dan tadi Bro mengatakan bahwa produk-produk kita ini banyak sekali legalitas kok. Ya, di Kenapa? sini- Iya itu banyak banget. Saya tadi lihat ya banyak banget itu. Legalitas ISO. kita dari FDA, dari WHO, Ada ISO juga di sini. halal, ISO, bla 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 dan lain sebagainya. Dan kita salah satu produk recommended dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Karena kenapa? Ke depan WHO mencanangkan kalau bisa tidak ada lagi produk-produk kesehatan yang masuk di dalam organ tubuh kita lewat mulut. Karena akan ada efek samping atau efek Betul. jangka panjang. Nah, oleh sebab itu One More mengeluarkan produk-produk yang tidak ada satupun dimasukin ke mulut, cuma hanya di luar. Sehingga ini menjadi produk kesehatan masa depan yang direkomendasi oleh Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO. Dan ketika kita menjalankan, orang tertarik dan saya kira-kira kalau seandainya ini menarik dan ini bisa menghasilkan, kira-kira anak-anak muda sukakan dengan uang? Pasti tertarik. Apalagi simpel ya. Simpel ya. Nah, satu lagi. Ini ada satu pertanyaan, tapi gue sebenarnya udah baca profilnya Om Ismet ya. Di mana penghasilan dari sistem marketing bisnisnya di sini sama yang dijual personal franchise ya ke teman-teman anak muda ini, karena kan sekarang franchise di Indonesia lagi berkembang nih, kayak kopi kenangan, kopi curhat, kopi balikan, Banyak lah ya kopi ya, itu kopi ya. putus cinta, banyak sekali kopi karena memang Indonesia adalah salah satu market terbesar untuk personal franchise. Nah, apa sih yang menarik dengan personal franchise-nya di sini? Terus yang kedua, anak muda sekarang tuh sukanya bisnis yang bukan nunggu gajian 1 bulan, biasanya per minggu, ada mingguan, ada harian. Kira-kira ada nggak bisnis ini berbasis seperti ini? Ya, sangat ada. Kenapa? Pertama, bisnis ini anak-anak muda sekarang kan, ya duitnya dari mana kalau nggak minta orang tua? Betul. Nah, bisnis yang kami punya adalah bisa dimulai tanpa kita harus punya uang atau punya modal. Artinya masuk di bisnis ini gratis. Gratis. Anda cukup hanya memberikan data Anda, nama, terus habis itu nomor telepon, alamat, email, dan lain sebagainya, sehingga Anda sudah mendapatkan akun. Dari akun itulah kita bisa melakukan sebuah bisnis. Sama dengan Tokopedia ya. Awalnya kita daftar free dong. Oke, siap. Ya, terus tadi pertanyaan bro apa? Yang kedua, apakah sistem kalau Tokopedia kan penghasilan kita transaksi di situ, kita bisa dapat income di situ kan? Oke. Langsung bisa kita cairkan. Apakah itu Di seperti bisnis ini kita bisa mempunyai income per hari, per minggu, Mm-mm. bahkan ada per bulannya. Jadi setiap hari ada duitnya, per minggu juga ada duitnya, per bulan juga ada duitnya. Nanti semuanya dimasukin ke dalam wallet dan tinggal kita mengambil withdraw-kannya. dalam bentuk kayak kalau di Indonesia e-money ya, kayak Ya. seperti GoPay ya, dalam Ya. bentuk seperti itu jauh Ya. lebih safety. Nah, terus yang gue lihat ini kan produk luar negeri. Nah, masuk ke Indonesia, ini pembayarannya rupiah atau menggunakan mata uang? Nah, ini juga menarik, Oke. bro. Jadi kita ini orang Indonesia, kita tahu bahwa mata uang kita kalah dengan Eropa Yes. dolar. Iya. Ya. Nah, beruntungnya kita di sini adalah kita bisa berbisnis ini kita di Indonesia, tapi bayaran kita dolar, bro. Oh, menarik ya. Dolar. Jadi hitungan satu dolarnya adalah 14.000. Fixernya 14.000. Nah, lu anak muda, kalau seandainya lu kerja di Indonesia, kerjaan lu cuma hanya nongkrong di kafe, main gadget dan lain sebagainya, Yes. tapi bayaran lu dolar, bro. Kira-kira lu tertarik nggak? Kayak penghasilan itu YouTubers ya? mah gas pokoknya. Penghasilan YouTubers dong ya? Iya, betul. Makanya di sini banyak sekali teman-teman yang menjalankan ini cuma hanya dari rumah dengan menggunakan gadget. Penghasilan mereka per minggu ada yang 20 juta, ada yang 50 juta, ada yang 60 juta dan sebagainya. Ya kalau gue sendiri ya cukup lah penghasilan gue per minggu bisa beli kerupuk lah banyak. Dan gue sorry ya bro, tadi gue sudah nyontek sebelum kita tadi tayang. Lu kan bisa dapat income, tadi gue lihat range-nya hampir sampai minggu ini aja seminggu udah mencapai sekitar
50 sampai 70 juta. Ini hitungan mingguan ya, karena penggali dolar ya. Itu menurut gue tuh luar biasa. Di dalam dari sisi bisnis network ya, network jaringan ya. Nah, apa sih yang melakukan di awal-awal dulu? Ini kan termasuk cepat ya, gue anggap bisnis itu cepat banget bro. Sebenarnya gue bukan anak milenial, Yes. ya gue sedikit agak gaptek. Tapi mau tidak mau kan kita harus Beradaptasi ya. beradaptasi, Oke. kita harus mengikuti, ya. Walaupun gue tidak seperti anak-anak muda zaman sekarang yang memang benar-benar mereka fasih banget. Ya. Tapi minimal kita tahu tentang WA siaran atau broadcast dan sebagainya. Jadi yang gue lakukan pertama-tama adalah yang gue bisa ya WA siaran. Oke. Daftar nama gue yang ada di handphone siapa-siapa aja, kira-kira menurut gue ini manusia yang butuh sehat, ya gue lakukan broadcast. Oke. Terserah dia mau baca, dia mau lihat, mau enggak dan sebagainya, yang jelas dia manusia pasti dia butuh sehat. Betul. Dan pada akhirnya ya dia mulai tanya, apaan itu bro? Bolehkah? Gue pingin tahu dan sebagainya, tolong dijelaskan. Dan akhirnya ini menjadi sebuah bisnis. Yang awalnya gue cuma hanya mengerjakan di rumah saja bro. Dan di bulan pertama ketika gue bukan bulan pertama, di minggu pertama gue menjalankan saja, gue sudah bisa menghasilkan 13 juta. Minggu kedua 20 juta, minggu ketiga, minggu keempat 40 juta, minggu kelima 50 juta. Dan gue akhirnya 1 bulan gue penghasilan 50 juta. Nah sekarang bukan 1 bulan lagi bro, gue minimal per minggu 50 juta. Nah sekarang gue mau nanya sama anak muda, kalau lu per minggu 50 juta, kira-kira lu sebagai anak muda gimana? Bisa beli Pokoknya- mobil terus ya? Nggak cuma mobil kali, yang jelas anak muda pengen nggak cuma dia hura-hura ya. Yes. Mungkin saya ngasih saran juga lebih ke aset. Kenapa? Usia muda udah punya aset, nanti setelah next udah berusia berapa, udah tinggal enak doang. Saya bilang ini kemerdekaan keuangan lah ya. Yes. Kemerdekaan. Jadi anak muda Udah sekarang siap itu juga. dengan ya, saya pernah mengalami yang namanya income sebesar itu. Cuma bedanya saya per bulan. Mungkin Pak Ismet ini seminggu ya saya bilang. Jadi saya bilang kalau dari dulu saya dari dunia staff masuk ke dunia bisnis, income saya mulai naik tuh Pak. Cuman itu saya bilang udah saya bilang percepatan. Betul. Percepatan income. Ternyata ada yang lebih percepatan lagi di bisnis ini ternyata. Dia bisa sampai per minggu, saya mungkin per bulan 50-an ya dulu ya. Sekarang Pak Ismet ini percepatan seminggu. Menarik yang tadi Bang ngomong. Iya. Menarik komitmen. Ini menurut gua bisnis yang keren untuk masa depan. Oke, sebelumnya kita jangan teruskan dulu. Ada lanjutan yang lebih keren. Gua rasa teman-teman i3 Channel akan menunggu lanjutannya. Lanjutannya lebih keren lagi daripada ini karena akan dibedah bagaimana mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi, bahkan mencapai 1 miliar. Next, lo harus ikuti channel berikutnya. See ya.